Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pagi, awal pekan, awal bulan, mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat GSN juga diberikan semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan dan aktivitasnya, sehat badan, sehat rohaninya, bertemu dengan orang-orang yang baik dan bijaksana, mudah dalam urusannya, sukses semuanya, amin Allahumma amin. Doa yang baik-baiklah intinya kepada seluruh sahabat GSN. Dan tak lupa saya doakan untuk yang hari ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah diangkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala, amin Allahumma amin. Baik, di sini ada Gocil temen ngopi. Nah, ini Gocil golok kecil yang nyari-nyari gocil buat temen ngopi tapi bisa buat sembelihan. Ini ada, lengkapi segala peralatan kebutuhan sembelihan Anda hanya di Gubuk GSN. Kami menyediakan segala macam peralatan sembelihan, mulai golok, pisau, golok cacah, kapak dan lain sebagainya, tambang, plus atributnya. Ada kopiah mulai dari atas hingga bawah, kopiah ada, topi ada, apalagi lengkap lah, kaos, jaket, rompi, segala macamnya, pernak-perniknya, bahkan gantungan kunci pun kita juga ada. Ini gantungan kunci ini wolak-walik guys, cakep, gantungan kunci GSN. Ada sabuk betawian. Peralatan sembelihan yang terpenting adalah golok dan pisau sembelih, honing ataupun sharpening, terus selanjutnya stropping, itu yang paling penting. Adapun peralatan tambahan yang lain seperti tambang, ada tambang berbagai macam varian ukuran, varian bentuk, modelnya, itu yang tambahan-tambahan. Rak golok kita juga ada, dari yang harga ekonomis, rak golok susun, baik susun 3, susun 5, susun 10, baik yang materialnya kayu biasa hingga kayu jati yang premium. Ada yang model tempel di dinding, ada yang model dudukan di meja. Terus selanjutnya ada tas. Kalau tas ini sementara kita tidak ready stock tapi bisa dipesan, begitu. Oh iya, ini ada tas yang terbaru nih guys, mumpung ingat kita sepilkan. Ini tas lipat, murah meriah tas lipat ini, model cangklong iya, dijinjing juga oke. Nah, ada tempat velcro ya, tempat tempelan di sini, tapi untuk logonya, tempelannya logo GSN dijual terpisah. Ini kalau nggak salah tasnya ini harga 110 kalau nggak salah, atau 120, nanti bisa ditanyakan ke admin. Untuk krek-krekannya, logonya di sini itu harganya 20.000 kalau nggak salah juga. Ada model tempelan, ada model stiker. Nah ini saking akeh guys, saking banyaknya produk kita dan tempatnya tidak memadai, mohon maaf jika pemandangannya kurang begitu indah seperti yang lain, karena ya seperti ini Gubuk GSN, namanya juga gubuk. Ini juga ada batu 6.000 dan yang ini 8.000. Banyak lah, kita sampai tidak sempat menyebutkannya.
ada bendera GSN, ada stiker. Ini bendera GSN yang kecil. Nah, ini model kecil, bisa ditaruh di mobil atau di sepeda motor. Terus untuk stikernya seperti ini. Ada model crack, ada untuk biasa. Yang biasa ini bisa dipasang di, nah ini biasa, di rompi atau jaket atau hem. Ini bisa. Ini crack, ada yang crack, ada yang biasa. Jadi tanya nanti, bilang aja yang crack atau yang biasa, peruntukannya disampaikan. Ini yang crack, misal ditempel di sini, ini harganya 20.000. Sudah, keren kan? Terus dalamnya bagaimana? Ini nanti kita pasang, kita coba. Model lipat. Nah, seperti ini. Kita masukkan bilahnya. Isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isinya 6. Dari atas ya. Ini dari atas. Begini. Nah. 2. Oh, dari atas. Lupa lagi. Dari tengah maksudnya, dari tengah. Nah, nanti begini. Lipatnya ada yang ukuran standar, ada yang mungkin diisi strobing atau diisi sharpening umpamanya. Ini kan masih, jadi nge-reviewnya niatnya mau nge-review gocil, jadi malah ngebahas yang lain sekalian ya, ngiras-ngirus ya. Terus dilipat. Nah, seperti itu. Adapun ininya, cetekannya ini dikecilkan tapi dibesarkan bisa. Ini yang terbaru, cuman untuk efisiensi, untuk isi yang lebih banyak, untuk kualitasnya memang beda, ada harga ada rupa ya. Ini tadi diisi full, jadi pengaitnya tidak bisa kerja dengan maksimal ya. Ini cuma terbatas segini nih, mentok. Nah, mentok diisi full gini, nggak usah diisi full umpamanya ya. Kita isi full tadi itu malah gak muat. Seumpamanya dikurangi ini 1, 2, 3, 4, 1 golok 3 pisau umpamanya. Nah, ini kan bisa dan 1 sharpening umpamanya. Ini bisa. Kalau terlalu penuh nggak bisa. Kalau yang jumbo, tas jumbo, nah ini yang saya bilang tadi tidak ready tapi bisa dipesan ya, mungkin seminggu 2 minggu itu barangnya sudah ready. Ini isinya banyak. Kita sementara yang ini kita isi 10 golok dan pisau. Ini masih longgar, bisa diisi sharpening ataupun honing. Nah, ini yang isinya tadi itu 1 golok 3 pisau dan 1 sharpening bisa. Seperti ini, murah meriah, bisa ditanyakan ke admin kami. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut untuk yang gocilnya tadi malah nggak ke review. Ini gocilnya model kopak rawing, handlenya Galisono keling, Smith Meeting sama sopal tutup luhur Galisono keling, dan serangkanya Johar loreng. Cakep. Buat temen ngopi bisa dimasukkan tas, tapi juga bisa dibuat sembelihan. Materialnya baja spring steel, ada ricasso buat memperindah bentuk bilahnya, juga pengunci. Adapun panjangnya 12,3 cm, 12,3 cm, terlebarnya di ujung ini 3,1 cm dan memiliki ketebalan 2 mili. Oke, dipakai sembelihan bisa. Set, Masya Allah. Oke, di kertas biar tahu sensasinya. Cari kertas yang tipis, kertas promo.
diteskan. Oh, kafe nah ini loh, kertas tipis itu. Seperti ini. Nah, kertas tipis itu siapa ngomong susah. Kertas promoan ini ketebalannya dia di atas tisu, di bawah HVS, hampir sama kayak kertas buku. Kalau kertas HVS teksturnya tebal, makanya yang dipakai standarnya itu malah kertas HVS gitu. Tapi harus di sharpening atau di honing, lalu di stropping kalau untuk sembelihan hingga halus, teksturnya halus. Syukur-syukur mau belajar hingga berhasil slice tisu. Video-videonya sudah kita bagikan, kita ajarkan semuanya. Silahkan di scroll aja video-video sebelumnya, cara slice tisu bagaimana, cara mempertajamkan pisau dan golok hingga slice tisu bagaimana, seperti itu. Jadi betul-betul bisa. Jadi eksekutor itu tidak hanya umpamanya ya, minusnya kebanyakan orang, dan kita sudah pahami kebanyakan orang itu tidak bisa mengasah, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi menjaga ketajaman, menjaga asahannya tetap di slice tisu itu yang penting. Jadi kita ajarkan bagaimana slice tisu. Contohnya ini material baja HSS golok ya, model Betawian. Ini kita pakai kemarin, dipakai Paman Ho Surabaya. Pas terakhir, sapi terakhir, powernya terlalu full, kencangan ikatannya terlalu kencang banget, powernya full, sehingganya sekali dorong ke bawah krak gitu sampai terdengar bunyi. Di sini ada chipping, sedikit rolling. Saking uletnya, ini material baja HSS Jerman, ulet. Dia chipping rolling jadi satu. Kalau chipping itu rompal, tapi ini tidak rompal, tapi rolling gitu. Terus kita rapikan, kita benerkan dengan alat seadanya, sharpening, tetap kembali ketajamannya tanpa ricasso. Makanya saya recommended banget tanpa ricasso. Terus di sini stoppernya dia bulat untuk duralnya, sehingganya tidak khawatir nyangkut untuk pemula. Nah, perhatikan, ini sudah kita pertajam kembali. Nah, kehalusannya seperti ini. Yang tadinya ada gerenjelan karena chipping tadi, chipping rolling tadi, sekarang sudah enggak lagi. Nah. Oke, perhatikan ya, dengarkan, dia nyendat apa enggak, padahal masih kelihatan, kasat mata dia kelihatan. Nah itu, ini loh, kasat mata dia masih kelihatan, tapi posisinya tuh lewat, tidak nyangkut. Nah, tidak nyangkut kan? Tidak nyangkut, masih kelihatan rollingnya, chippingnya, tapi di kertas yang tipis ini sudah aman, tidak nyangkut. Jadi prosesnya setelah menyembelih, kita cek. Ketika ada permasalahan, maka kita rapikan dengan ini. Sering kita tampilkan video cara merapikannya. Ketika terjadi rolling, dia meleotnya ke kiri misalkan, ya kita ini seperti ini, kita arahkan yang kiri 3 kali, lalu kita balas ke sini 1 kali. Seperti itu berulang-ulang. Nah, kalau yang ini tadi rolling chippingnya itu ke kanan, maka seperti ini kita arahkannya 3-5 kali karena parah, lalu kita balas 1 kali. Seperti ini lagi sampai 5 kali, lalu dibalas 1 kali. Terus dirapikan, diperhalus dengan stropping. Kita stropping seperti itu juga, berulang kali 3 kali sampai 5 kali, lalu berbalas 1 kali. Terus kita tes hingga di tisu itu seperti sedia kala, seperti sebelumnya, kehalusannya seperti ini. Nah, kalau seperti ini halusnya, berarti sudah layak kembali dipakai untuk menyembelih sapi.
Memang itu kelemahannya. Chipping rolling itu sudah wajar terjadi ketika dipakai menyembelih. Jadi kita semisal tidak bisa atau belum bisa menyembelih, mengasah, setidak-tidaknya bisa merapikan. Ini di bagian yang chipping rolling aja sudah tidak nyangkut lagi gitu. Dan ini masih bisa dipakai dan kita anjurkan untuk selalu terus dipakai, karena pisau dan golok ketika sering dipakai itu ketajamannya akan semakin tajam, tapi ya itu semakin flat, semakin tajam. Itu sudah sering saya perhatikan. Makanya percaya tidak percaya, pisau dan golok yang sudah sering dipakai, ini yang di tas ada 10 piece dan beberapa piece yang kita pajang. Tentunya ketika review saya sampaikan sejujurnya, ini baru, ini belum pernah dipakai, dan ini sudah pernah dipakai, itu saya sampaikan. Karena ada nilai plusnya kalau sudah dipakai, itu historinya dan juga ketajamannya semakin bertambah. Demikian, mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat buat semuanya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jika tayangan ini bermanfaat buat semuanya, silahkan di share, dibagikan ke sahabat-sahabat yang lain. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata, dan akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.